Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarram Romo Kiai Maimun Syafi'i lan para kiai sedaya ingkang kula mulyakaken, yang sangat saya banggakan dan saya hormati Ibu Dr. Hajah Anam Hawana beserta Pak Ali. Sudah lama sekali tidak ketemu, 30 tahun. Mulai saya muda kecil sampai kembali kecil lagi. Kalau Ibu Bupati ini kontak-kontakan terus secara jarak jauh, walaupun jarang ketemu secara Ibu Cici dan seluruh jajaran Banom baik Muslimat, Fatayat, Ibnu, IPPNU dan seluruh lajnah, ketua lajnah, lembaga dan badan otonom yang saya muliakan. Tidak lupa bapak-bapak dari Forkopimda yang saya muliakan. Mohon maaf saya sampaikan secara singkat, khutbahnya saya singkat. Yang saya sampaikan juga insya Allah singkat. Yang penting nanti muskernya semoga bermanfaat. Amin. Saya sebentar saja. Pada pagi ini, alhamdulillah saya kebangga dilaksanakan mush. Saya masih agak pasang mush. Musker cap. Dan ini rahasia saya sampaikan, musker win Jawa Timur nanti insya Allah di Nganjuk. Musker cap Bojonegoro. Semoga nanti bisa diputuskan program-program prioritas dalam jangka 1 tahun paling tidak. Bisa lebih anfak, istilahnya Bupati lebih anfak. Nahdlatul Ulama ini begini, Islam itu sudah jelas ya'lu wa la yu'la. Hadisnya sahih. Terus gak iso dikalahno. Saya melihat sejarah Rasulullah perang itu tidak pernah kalah, berjuang tidak pernah kalah. Kalau ada kekalahan sedikit di perang Uhud, itu ada sababiyah dan itu ada siril qadanya. Dan itu ada siril qada. Jadi tampaknya kalah tapi sebetulnya menang. Tapi saya tidak bisa bicara tentang perang Uhud. Jadi ya'lu wa la yu'la. Dengan demikian Nahdlatul Ulama ini insya Allah lestari jaya ila yaumil qiyamah. Amin, amin, amin. Saya yakin, hakul yakin. Semakin hari insya Allah semakin besar. Amin. Ulamanya semakin tidak ada, semakin besar. Besarnya paling top nanti kalau sedunia ulamanya satu, Imam Mahdi. Kalau masih banyak, kadang-kadang masih yang satu dan yang lain belum masih ikhtilaf datil baik. Yang satu, wah ini halal, enggak, kalau saya haram. Kalau enggak saya enggak halal, enggak haram, tapi makruh, masih begitu. Istilahnya Pak Ubed buka warung dewi-dewi. Tapi
Islam semakin besar. Karena apa? Jelas baru secara individu melaksanakan Islam, mendapatkan kebahagiaan, enak dunia akhirat. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Islam ini enggak beda. Secara jamaah, secara orang banyak, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Tidak ada Islam membawa rekoso, itu tidak ada. Apalagi kalau sudah ditambah dengan semangat juang, dengan istilahnya kesubetan. Ada wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib. Ada bonus di dunia. Karena apa? Bukan hanya tu'minuna billahi wa rasulihi, tapi ada tambahan wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum. Pahalanya di akhirat, ya umir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anharu wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'azim. Kebahagiaan itu Islam. Masih ditambah bahwa ukhra tuhibbuna, ditambah bonus di dunia. Yang bonusnya tuhibbuna, kita semua senang. Apa itu? Nasrun minallahi wa fathun qarib. Tolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diperjuangkan oleh Nahdlatul Ulama. Yang mendirikan saja bukan sembarang orang, para wali-wali Allah. Mendirikannya dengan membuat dengan cara khusus istikharah, ziarah di Sunan Ampel 40 hari. Membuat gambarnya saja bukan hanya sekedar gambar, tapi di istikharahin sebaiknya gambarnya apa. Dan gambar itu sakti benar. Lahir Nahdlatul Ulama tahun 1926. Tahun Hijriah 1344, yang sebentar lagi ini sudah hampir satu abad. Seolah-olah padahal lahir Nahdlatul Ulama belum merdeka negara Republik Indonesia, tapi lambangnya sudah seperti menyatakan bahwa Indonesia ini besok akan diproklamirkan tanggal 8 Agustus 1945. Bisa dilihat dari gambar ini. Tanggal 8, gambarnya tampar dari Ogowolo. Tanggal 17, kaya Ogowolo lintangi songo, wolu tambah songo 17. Ini tafsiran ini sudah tahun 26 sebelum Indonesia merdeka. Sudah 17 bulan 8 tahun 1945. 45 bintangnya sing dhuwur 4, sing ngisor 4, sing dhuwur 45. Lah 19 niku angkane 1 kali 9. Lah sing 1 bintang yang atas 5 dikurangi bintang 4. Lah sama nih bintang 4 ngisor tambah bintang 5 dhuwur. Kok isane kiai-kiai ben?
Nahdlatul Ulama ini saya yakin sebetulnya tidak usah diurusi, itu sudah akan mati. Tidak akan mati. Yang tidak mati Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya ada jamaah, ada jam'iyah. Sebelum kok menang ya? Sebelum ada jam'iyah, ada jamaah, kiai-kiai mayoritas di Nusantara ini madhabnya kalau tidak Hanafi, Maliki, kada Maliki, Hambali, kada Hambali, mayoritas Syafi'i, semuanya begitu. Jamaah belum terkumpulkan jadi jam'iyah, dan mereka bersemangat walaupun tidak ada kontak antara yang satu dengan yang lain, meneruskan perjuangan para waliullah, para ulama, para salafus shalihin. Hanya saya sampaikan, kalau kita hitung Indonesia pernah dijajah Belanda, mulai Portugis sampai Belanda 350 tahun, Islamnya tidak bisa hilang. Mesir dijajah Perancis kembali, Islam tidak hilang. Bahkan ada sirril qadha, pembuktian firman Allah, al-yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah, yaitu Perancis mengeluarkan ngeduk muminya Raja Fir'aun, yang mana pada waktu matinya Raja Fir'aun, malaikat diperintah oleh Allah, hei Fir'aun, saya selamatkan jasad, tak delok tak umur kalau 1 meter. Sebelum saya lihat itu saat saya agak gagah, tahu-tahu ya kira-kira hanya tidak ada 1 meter. Mungkin sampai mulai kayak gitu agak. Negara-negara Islam, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan dijajah oleh Rusia, sehingga disebut Uni Soviet. 91-92 bubar, Islam di Uzbekistan bukan semakin habis, tapi semakin besar. Saya pernah ke sana melihat rumah-rumah banyak yang seperti masjid, kantor-kantor yang banyak seperti masjid. Ini kantor apa masjid? Ternyata memang sebelumnya ya memang bentuknya seperti masjid tapi kantor, kata. Mengapa? Kata seorang ulama dari Uzbekistan mengatakan, ini suatu saat kalau merdeka sudah tidak usah buat masjid, sudah tinggal menempati. Kebesaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tanggal saya singkat saja, tahun 1344 atau tahun 1936 diikat di Indonesia ini dalam satu organisasi dulu. Kalau sekarang jangan sebut organisasi, ini penting. Tapi sekarang namanya jam'iyah atau perkumpulan. Jadi para pengurus, para tingkat cabang harus mengerti jam'iyahnya masih jam perkumpulan garis miring jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jadi sebutlah jam'iyah, biar tidak kaku, sebutlah jam'iyah Nahdlatul Ulama. Di dalam kebesaran Islam ini sudah 100 tahun, sudah 100 tahun kita memimpin jam'iyah Nahdlatul Ulama wa alihi wa sahbihi ajmain dan nepen-nepennya
pada musker ini saya tidak bisa menyampaikan secara ini. Tadi Bupati sebetulnya sudah mau ada tugas yang lain, tapi tidak mentolok dengan saya kira-kira gitu. Mentolok sudah lama ada ketemu ayah saya, kok mau ditinggal, tapi saya sebagai orang tua juga begitu Pak Ali. Tidak, ya 20% dari apa yang saya sampaikan. Tapi yang saya sampaikan, insya Allah para kiai, bapak-bapak sudah mengerti. Inti dari apa yang disampaikan oleh Gus Bet tadi, inti dari apa yang saya sampaikan oleh Ibu Bupati tadi, saya garis bawahi. Satu, kokohkan keutuhan, saling kontak antara yang satu dengan yang lain. Ini adalah landasan. Ada kekhilafan tabayun, karena garapan kita ini sangat besar, sangat besar. Putuskan dalam musker nanti peningkatan dalam pendidikan apa yang sangat penting, apa yang sangat perlu. Secara utuh saya sampaikan, usahakan putra-putranya orang NU, sekolahkanlah di sekolahnya orang NU. Saya mengatakan orang NU kadang-kadang ada sekolah yang di bawah langsung lembaga pendidikan ma'arif. Ada yang tidak, tapi yang jelas semuanya adalah pengurus NU. Tidak apa-apa. Yang jelas ada lembaga yang di bawah naungan LP Ma'arif, ada lembaga sekolah madrasah milik LP Ma'arif. Sudah sama saja. Tapi yang jelas, tolong sampaikan kepada seluruh warga Jamiatul Ulama, sekolahkan di sekolah-sekolah Nahdlatul Ulama, atau sekolah milik Nahdlatul Ulama, atau sekolah di bawah naungan Nahdlatul Ulama, atau sekolah yang yayasannya sama senada dengan Nahdlatul Ulama. Ini tampaknya biasa, tapi ini penting sekali. Karena apa? Banyak lembaga-lembaga, sekolah-sekolah, bahkan mengaku pesantren, berbunyi Asy-Syafi'i, biar kelihatan Syafi'inya, padahal Syafi'inya bukan Syafi'i Imam Syafi'i. Syafi'i Ma'arif. Ya biar kelihatan lah, biar kelihatan ini mazhab Syafi'i, padahal pendirinya namanya Syafi'i. Yang isinya adalah penanaman keilmuan dan langkah harkah perjuangan yang tidak sesuai dengan langkah-langkah Nahdlatul Ulama. Islamnya mungkin Islamnya jelas Islam, aswajanya mungkin aswaja, tapi nahdiyahnya tidak. Apa yang dimaksud aswaja nahdiyah? Ya, Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan berkembang di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya tidak boleh lepas dari perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan perjuangan untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya saya sering guyon setelah Bayi Maimun berlayarkan, adalah namanya yang PBNU. Ini saya ingat Bayi Maimun itu setiap 1 tahun 2 kali ke rumah saya. PBNU itu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45. Terus saya lanjutkan PCNU, ya sama saja. PCNU, Pancasila, C campur sari, tapi tetap satu, NKRI dan Undang-Undang Dasar 45. Di lembaga yang wilayah PWNU ya bodoh. P Pancasila, W warna-warni tapi satu, NKRI. Ini Nahdlatul Ulama.
Dan sekarang mengaku pesantren, mengaku aswaja, banyak. Tapi kalau ditelusuri tidak seirama dengan perjuangan Nahdlatul Ulama. Maka oleh pengurus baik tingkat MBC, Saban dan seterusnya, himbaulah warga kita jaga Ahlus Sunnah wal Jamaah dan jaga NKRI. Sekolahkan anak-anak kita ke lembaga di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Semuanya gampang. Ini sangat-sangat penting. Alhamdulillah di Bojonegoro sudah bergerak BMT, pengembangan ekonomi. Kita teruskan dan diprogramkan bagaimana supaya meningkat. Di Bojonegoro sudah mulai ada Harumart, kelihatannya mahal Harumart itu. Ini milik resmi wilayah pengurus wilayah Islam. Dan hasil daripada Harumart ada 45% hasil tiap bulannya adalah untuk PBNU, PWNU, PCNU dan MBCNU. Alhamdulillah di Bojonegoro saya lihat sudah ada 1, 2, 3 namanya Harumart. Begini, Nahdlatul Ulama ini warganya. Kalau dengan kita sebetulnya ada Alfamart, kita tidak usah curiga dan musuhi Alfamart, Indomaret, tidak usah. Tapi kenapa kita tidak bisa seperti itu? Kita punya potensi, tapi kenapa kita tidak bisa seperti itu? Kalau setiap ranting, setiap desa ada Harumart misalnya, ada 5 Harumart di setiap desa milik Nahdlatul Ulama, Ukut Liani. Liani itu saya tidak bicara Indomaret, Harumart dan apa? Nah, wong Indonesia katanya kadang-kadang nek utang non muslim nyaure aktif, tapi bareng NU dhewe sing ngutangi. Oh, NU dhewe wae. Penyakite. Nek niku dokter luar mau udah bayar, tapi dokter Ruben wis lah pokoknya ini semuanya di bidang pendidikan, di bidang kebutuhan persatuan, di bidang ekonomi, yang terakhir di bidang dakwah lewat elektron. Ini saya harapkan di setiap pesantren, di setiap MBC, kalaupun di setiap desa ada ngaji kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dilewatkan, apa itu streaming, apa itu YouTube dan lain sebagainya. Bukan untuk supaya NU kelihatan, enggak. Tapi selama 10 tahun udara elektro ini apa namanya itu dikuasai oleh Goirina. Sekarang sudah mulai banyak kiai-kiai ngaji lewat YouTube, ngaji lewat streaming, ngaji lewat podcast ya dan lain sebagainya. Nah, memang tidak sedikit. Saya punya studio 2 di pondok pesantren saya. Setiap pagi ngaji tafsir dan Sahih Bukhari. Bapak-bapak bisa buka YouTube, ketik dawuh Kiai Madin. Ini orang kan subscribe gak mau. Dan bukan hanya buka, sebarkan kepada yang lain. Kalau perlu tambahin, tidak usah subscribe, tidak apa-apa. Gunanya apa?
biar semuanya melihat kiai satu bahwa ngaji ini bukan pengajian, ngaji membawa kitab. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang bagaimana dan yang tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang bagaimana, ini generasi kita bisa sambung. Tolong serius, serius. Buka YouTube, ketik Dawuh Yai Matin. Setiap jam 4:30 saya ngaji di sana. Sebarkan kepada umat. Kalau cemburu dengan saya tadi, tidak usah subscribe. Urusannya bukan subscribe, tapi urusannya menyebarkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, memberikan benteng yang kuat dari serangan-serangan. Kita tidak usah benci kepada yang garis keras. Tadi kan Allah Akbar, katanya malas. Nah, yang lain takbir, kan sudah diulangi. Allahu Akbar. Memang takbirnya kan dulu Allah Akbar. Allah. Sekali lagi, bukan hanya buka YouTube saya, buat bukan murah. Kecuali kalau sudah kemarin saya membuat yang studio 1 itu habis 350 juta. Insya Allah nanti akan saya datangkan tokoh dari sana, dari sini dan sebagainya. Yang tujuannya adalah untuk membentengi generasi kita. Sekarang kita harus tahu, dan kita insya Allah sudah tahu. Kadang-kadang tidak memperhatikan. Anaknya orang NU setelah dari Sanawiyah, aliyahnya masih NU, perguruan tingginya dimakan oleh orang. Artinya dididik oleh yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu banyak sekali. Nah, ini termasuk tugas-tugas kita dan kita rumuskan di dalam skrip ini. Saya titip ini rumuskan betul karena ini hal yang sangat penting untuk masa depan Nahdlatul Ulama. Sekarang banyak anak-anak ulama yang alurnya sudah ya makot salah. Itu pada periode 10 tahun yang lalu, tapi sudah 4 tahun yang mulai sekarang itu sudah banyak kiai-kiai yang ngaji, kemudian lewat YouTube dan lain sebagainya, sehingga saya setiap hari itu saya lihat banyak yang ngaji itu ada 400, alhamdulillah. Saya foto yang dengan rumah. Ini yang perlu saya sampaikan pada dengan penuh rasa bangga, dan saya mengucapkan terima kasih dan saya mohon maaf, dan saya tahu Ibu Bupati ini pekerjaannya banyak. Saya tidak usah banyak-banyak lah, saya serahkan kepada para kiai, bapak-bapak semuanya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum. Dibuka ada? Yang membuka saya. Para kiai, bapak-bapak dan saudara sekalian, saya selaku bukan sama ya, selaku lah ya. Saya selaku pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur menyatakan pada hari ini tanggal 26 Juni 2022 musyawarah kerja cabang Nahdlatul Ulama Bojonegoro tahun 2022 saya nyatakan dibuka. Dengan ucapan Al-Fatihah. Iya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.